إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أعاذني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengetahui lebih dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam risalahnya Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani azani Allahu wa iyyakum. Beliau melanjutkan azani Allahu wa iyyakum wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Azza wa Jalla mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54.
Ayat ini kan ibadillah Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul mahabbah. Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan tertentu. Juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mencintai individu-individu tertentu dari hamba-hambanya yang salibidina dari Allah wa iyyakum. Tentunya Ahlu Sunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kecintaan makhluknya. Kalau kecintaan atau sifat mahabbah pada makhluk menunjukkan bahwasanya dirinya butuh terhadap al-mahbub, pihak yang dia cintai. Ya, suami cinta kepada istrinya, menunjukkan suami tadi butuh dengan adanya istri. Demikian pula sebaliknya, orang tua mencintai anak-anaknya, menunjukkan bahwasanya pasangan suami istri itu butuh dengan kehadiran sang buah hati. Katakanlah itu di kalangan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat yang lainnya surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun yang dijadikan dari Allah wa iyyakum. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya, tidak menunjukkan Allah butuh terhadap hamba tersebut yang dijadikan dari Allah wa iyyakum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun 'anil 'alamin, Maha Kaya, tidak butuh terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta yang dijadikan dari Allah wa iyyakum. Nah, sehingga harus kita yakini yang dijadikan dari Allah wa iyyakum, Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai hamba-hambanya yang dijadikan dari Allah wa iyyakum. Tentunya tatkala seorang muslim mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang dijadikan Allah wa iyyakum, akan bergerak hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap dirinya. Tidak semata-mata kita mengetahui dalil-dalil yang berbicara bahwasanya Allah punya sifat al-mahabbah semata. Tidak hanya semata-mata kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, Allah mencintai hamba-hambanya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berita tersebut tentunya agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tadi dijadikan Allah wa iyyakum adalah dengan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam,
In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ikutilah aku, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya dari amalan yang pertama ini menunjukkan bahwasanya salah satu upaya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan upaya tersebut tidak akan terwujud di hari bidina azani Allah wa iyyakum tanpa talabul ilmi syar'i, tanpa mengkaji, tanpa mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana seseorang akan mengetahui mana sunnah yang harus dia ikuti, mana sunnah yang harus dia jalani, mana sunnah yang harus dia pegangi, kalau dia tidak mau mempelajari dari bidina azani Allah wa iyyakum sunnah tersebut? Ya. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala manakala dirinya mengingkari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian menyibukkan dirinya hanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak butuh kita dengan sunnah, kita cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Ini melanggar dari bidina azani Allah wa iyyakum firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kalau mereka betul-betul mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka mereka harus mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan memang tidak bisa yakni bidina azani Allah wa iyyakum dipisahkan antara Al-Qur'anul Karim dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. فَإِنَّهُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ, karena keduanya adalah satu pedoman hidup yang harus dipegangi oleh seorang muslim di sini bidina azani Allah wa iyyakum. Apalagi sunnah merupakan penjelas dari Al-Qur'anul Karim. Ya, sunnah merupakan penjelas dari Al-Qur'anul Karim. Syariat yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ibadah salat misalkan. Kalau kita hanya berpegangan dengan ayat-ayat Al-Quran, tentunya kita tidak bisa melakukan tata cara salat sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Karena dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat. Ya. Dalam ayat yang lainnya, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdiri. Ya. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah nama Rabbmu. Takbir. Ya. Kemudian sujud, rukuk, sudah itu toh. Ya, jadi sholatnya kalau berpedoman dengan Al-Quran semata, isinya cuma takbir, berdiri, rukuk, sujud. Tidak ada salamnya, yang tidak ada tahiyatnya, yang tidak tahu apa yang dia baca ketika berdiri tadi. Ternyata rincian dari salat tadi dari bidina azani Allah wa iyyakum tersebut di dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalan yang pertama. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul alaihi wasallam bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian amalan yang kedua, yang juga menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muhafazah 'ala al-wajibat wal masnunat. Ya, menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan melengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah.
menjaga ibadah yang sifatnya wajib. Mulai dari sholat 5 waktu, zakat bagi yang memiliki harta, siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah Al-Haram sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, Allah wa iyyakum. Dan ibadah yang lainnya yang hukumnya wajib Allah wa iyyakum. Kemudian dilengkapi dengan ibadah yang sunnah. Entah itu salat yang sunnah dari qiyamul lail, rawatibnya dan seterusnya Allah wa iyyakum. Kemudian dilengkapi lagi dengan puasa yang sunnah. Ya. Setiap hari Senin dan Kamis atau puasa ayyamul bid. Ya, 3 hari setiap bulannya Allah wa iyyakum. Atau puasa Daud, kan? Dan seterusnya dari puasa sunnah yang ada Allah wa iyyakum. Juga dilengkapi lagi dengan sedekah, infak yang sunnah Allah wa iyyakum, selain dari apa yang diwajibkan dari harta kita Allah wa iyyakum. Tatkala hal itu semua dijaga oleh seorang hamba, ibadah-ibadah yang wajib tidak luput darinya sama sekali. Kemudian dia berusaha menghiasi, melengkapi ibadahnya tadi dengan perkara-perkara yang sunnah, maka dia Allah wa iyyakum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, ya. Dalam hadis qudsi tadi disebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ. Dan tidaklah hamba-Ku bertaqarrub kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai dari ibadah yang wajib. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang hamba adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dirinya. Nah, sehingga amalan-amalan yang wajib ini perintah teratas. Salat 5 waktu tentunya jauh lebih afdal dari qiyamul lail. Karena qiyamul lail sunnah. Walaupun sunnah muakkadah. Kalau diberi pilihan antara qiyamul lail dengan salat subuh, misalkan misalnya Allah wa iyyakum, tentunya lebih diberatkan, dimenangkan salat subuhnya. Jadi ketika seorang hamba misalkan Allah wa iyyakum hanya bisa mengerjakan salah satu dari keduanya, mungkin dari tuntutan pekerjaannya barangkali, atau kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, atau perkara-perkara lainnya yang menyebabkan dia harus memilih salah satu, maka yang dia pilih adalah ibadah yang lebih wajib, misalnya Allah wa iyyakum. Dan kemudian milih yang lain, ya, terpedaya, tertipu, ya, dengan fadilah-fadilah yang ada untuk salat qiyamul lail. Masya Allah, dia salat qiyamul lail dengan khusyuk, tumaninah, 11 rakaat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia rakaat sebentar menunggu datangnya azan salat subuh, ya, karena capeknya kebablasan jam 8 baru bangun. Ya, nah, kalau dia tahu kemampuan dirinya tidak bisa menggabungkan 2 amalan tadi, maka dia pilih salat subuh. Ya, dia pilih salat subuhnya. Kalau memang dia tidak mampu melaksanakan qiyamul lail, dipilih salat subuhnya yang azani Allah
wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsinya tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba tatkala dia terus-menerus mendekatkan diriku dengan mendekatkan kepada diriku dengan ibadah sunnah sampai akhirnya aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesudah dia melaksanakan ibadah yang wajib, dia lengkapi dengan ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kecintaannya kepada hamba tersebut. Dengan seseorang menjaga ibadah yang wajib, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, tatkala dia melengkapi ibadahnya tersebut dengan ibadah yang sunnah. Nah, hakada yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ibadah yang lainnya atau amalan yang lainnya, ya, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan. Berbuat ihsan. Kalau dalam terjemah bahasa kita, berbuat baik. Gitu ya. Nah, ya tidak harus namanya ihsan. Baik. Berbuat baik dengan Allah wa iyyakum dengan semua cakupan maknanya. Baik ihsan fi ibadatillah. Ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ihsan fi ibadatillah. Ya, ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Penggerak ibadahnya adalah mahabbatullah, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melakukannya, ya, mungkin belum tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang murni, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa. Ya. Apa namanya? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yakinilah kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Penggerak dirinya untuk beribadah adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan dalam beribadah. Baik. Juga mencakup jenis ihsan yang kedua, al-ihsan ilal makhluk. Berbuat ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini luas cakupannya ihsan yang Allah wa iyyakum, karena makhluk Allah banyak. Dibahas dalam syariat kita bagaimana ihsan terhadap bangsa jin. Diterangkan secara lengkap. Sudah dibahas di Allah wa iyyakum bagaimana bimbingan syariat tentang ihsan ilal bahaim. Ya, berbuat ihsan kepada hewan-hewan ternak yang kita miliki. Itu juga dibahas di Allah wa iyyakum. Jangan mentang-mentang hewan, bukan manusia, diperlakukan seenaknya. Ada tuntunan syariat di situ ya Allah wa iyyakum. Juga dibahas tentunya ihsan kepada sesama umat manusia. Ya. Ihsan, berbuat ihsan kepada sesama manusia ya Allah wa iyyakum. Itu dilakukan oleh seorang hamba dengan 3 hal. Kalau yang lainnya tadi kan terlalu panjang pembahasannya terhadap jin, terhadap hewan, memiliki tumbuh-tumbuhan dan misalnya. Yang kita bahas, yang kita ambil contoh di sini, ihsan kepada sesama manusia. Dilakukan ihsan dari Allah wa iyyakum yang pertama dengan badlul nada. Ya, berupaya memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu dengan hartanya
dia beri dengan Allah wa iyyakum. Lihat ada saudara yang semangat tinggi untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi terhambat oleh dana. Ya. Dia nggak bisa belajar dengan Allah wa iyyakum karena tidak memiliki dana yang memadai. Ya, dana mungkin tentunya dia makan batu selama belajar kan gitu ya. Nah, juga nggak mungkin dia makan rumput. Kalau sesekali sih mungkin ya. Tapi kalau terus-terusan begitu, nanti bisa berubah. Agar yang dari Allah wa iyyakum. Melihat saudaranya demikian keadaannya, dia bantu. Tatkala dia memiliki keluasan rezeki, dibantu dari Allah wa iyyakum. Dia memiliki ilmu misalnya, mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia berikan ilmu tersebut kepada saudaranya yang membutuhkan. Dia sebarkan ilmu tersebut kepada segenap umat manusia yang dari Allah wa iyyakum. Itu juga termasuk bentuk ihsan. Nah, kemudian perkara yang kedua yang termasuk bentuk ihsan adalah kaful adza, tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Di samping berusaha memberikan manfaat, kita juga harus menahan diri, tidak boleh mengganggu orang lain. Dengan mentang-mentang sudah memberikan sekian banyak manfaat, kemudian bertindak semena-mena mengganggu seenaknya dari Allah wa iyyakum. Bukan hamba yang muhsin, bukan hamba yang berbuat ihsan dari Allah wa iyyakum. Nah, mentang-mentang dia yang membiayai saudaranya, kemudian saudaranya tadi itu ya, diperlakukan seolah-olah sebagai budaknya dari Allah wa iyyakum. Ya, pulang, kamu kan selama ini yang biayai saya. Ya, ini tolong ya, sandal saya ini dicuci, misalkan. Baik. Nah, kamu ini tahu kalau saya biayai semua kebutuhanmu selama ini. Ya. Jadi mboknya hormat kalau ketemu saya. Ya. Nah, atau misalnya azani Allah wa iyyakum dari tindakan-tindakan yang menyakiti hatinya azani Allah wa iyyakum. Entah mungkin diungkit-ungkit. Gitu ya. Diungkit-ungkit sudah 25 tahun yang lalu gitu ya. Diungkit terus azani Allah wa iyyakum pemberian yang pernah dia berikan kepada saudaranya. Nah, juga termasuk bentuk ihsan kepada sesama manusia yang azani Allah wa iyyakum sallafatul wajhi indal liqa. Bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya, tentunya dengan batasan-batasan syar'i. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin walid. Jangan sekali-kali engkau, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, meremehkan perbuatan yang baik walaupun terlihat ringan. Ya, sekalipun dalam bentuk bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya. Nah, hangar ya, apalagi menakutkan misalnya Allah wa iyyakum, tiap kali ketemu saudaranya seperti singa ketemu makanya. Ya. Kumisnya panjang, lintir kayak karat ya, misalkan. Gitu ya. Jadi tidak demikian. Tapi dia berikan wajah yang terindah. Ya, tentunya tidak dibuat-buat dari Allah wa iyyakum. Ya, wajah yang terindah untuk saudara yang sesama muslim, tentunya dengan batasan-batasan syariat. Jangan mentang-mentang bermuka manis termasuk perbuatan ihsan, ya, dia berikan muka manisnya kepada wanita yang bukan mahramnya. Ya, tidak diperkenankan dari Allah wa iyyakum, juga bukan termasuk tindakan ihsan. Hanya demikian, maka dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya beliau mengatakan di sini Allah wa iyyakum wa qawluhu ta'ala fil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Ghadiballahu 'alaihim, surat Al-Fath ayat yang ke-6.
Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka. Nah, murka atas mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita sifat al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, ya, murka yang dibina dari Allah wa iyyakum. Jadi ayat ini menunjukkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai dan murka kepada orang-orang kafir dari bina dari Allah wa iyyakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala marah, murka terhadap orang-orang kafir, maka tidak layak kaum mukminin kemudian mencintai mereka orang-orang kafir yang dicintai Allah wa iyyakum. Apalagi loyalitas memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menyelisih pimpinan Al-Qur'anul Karim. Allah memurkai mereka, dapat kemudian saja hamba-hamba yang mengaku beriman justru cinta kepada orang-orang kafir dari Allah wa iyyakum. Ini sesuatu yang perlu diluruskan dari Allah wa iyyakum. Dan jangan sampai anak-anak kita tumbuh kembang dengan pendidikan yang keliru. Gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita yang dari Allah wa iyyakum lebih mencintai karena mereka lebih mengenal orang-orang kafir daripada orang-orang yang dinafkan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan abnaul muslimin, ya, ma'al asaf, yang sangat disayangkan pada dewasa ini, itu minim pengetahuannya tentang para sahabat. Padahal para sahabat generasi yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas Al-Qur'an. Kita bisa lihat surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala memuji as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin masuk surga. Masih dalam surat yang sama At-Taubah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan diampuni dosanya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Ya. Nah, generasi yang seharusnya dicintai, generasi yang seharusnya dijadikan panutan dan teladan. Ternyata abnaul muslimin, kalau abnaul kufar di luar pembahasan. Ini abnaul muslimin malah buka tentang generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru condong kepada generasi yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ayat ini. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka, Allah benci, Allah marah terhadap mereka orang-orang kafir yang dicintai Allah wa iyyakum. Nah, ini walaupun memang mungkin dirasa pahit gitu ya, berat oleh sebagian kaum muslimin, tapi memang harus diluruskan di sini Allah wa iyyakum. Dan sikap Ahlussunnah dalam menyikapi sifat al-ghadab, marah bagi Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana sikap mereka terhadap sifat-sifat yang lainnya. Ditetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk manapun. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaba'u ma askhata Allah. Mereka kaum munafikin lebih mengikuti perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Ini semakna dengan sifat sebelumnya. Dikarenakan lapan yang berbeda, maka sudah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat as-sukhtu, artinya murka dalam terjemahan bahasa kita. Nah, murka, marah dan semisalnya. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karihallahu imbi'atahum, surat At-Taubah ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci keberangkatan mereka. Jadi juga berbicara tentang kaum munafikin. Ya, di mana mereka ini setengah hati mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum mukminin mereka sepenuh hati berjihad bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang munafik, ya,
setengah hati. Ya, malas-malasan. Nah, dikarenakan rasa malas tadi Allah wa iyyakum yang muncul dari kenifakan yang ada dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala murka atau membenci kaum munafikin. Disebutkan dalam ayat ini dari Allahu imti'adahum. Allah Subhanahu wa taala membenci keberangkatan mereka kaum munafikin menyertai Rasulullah SAW dalam perjalanan jihad. Nah, disebut juga demikian menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat al-karahah. Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu. Terkadang Allah membenci individu tertentu seperti dalam ayat ini membenci kaum munafikin. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga membenci tindakan-tindakan tertentu. Yang membenci tindakan-tindakan tertentu. Di antara tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum qila wa qala." Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian perbuatan qil wa qala. Ya, qil wa qala. Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama untuk tindakan ini, qil wa qala. Masuk di situ ikan ibadillah dari Allah wa iyyakum, bermudah-mudahan dalam menukilkan berita tanpa dicek terlebih dahulu kesahihan dan keabsahan berita tersebut. Ada berita, wallahu a'lam ini benar atau dusta, langsung dikembangkan. Tidak masuk qil wa qala. Juga masuk dalam cakupan makna qil wa qala sani Allah wa iyyakum, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Nah, dan lain sebagainya dari makna qil wa qala yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratus su'al. Allah juga membenci untuk kalian banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Ya, bertanya dalam rangka menjatuhkan pihak yang ditanya. Dicela ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum. Atau bertanya dalam perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum. Itu juga dicela. Atau bertanya ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana syariat mendiamkan masalah tersebut. Ya, bertanya bagaimana wujud sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, dicela ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum. Ini termasuk perkara yang dibenci. Sudah termasuk dalam makna kathratus su'al, banyak minta. Ya, banyak meminta ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum dalam keadaan dia tidak membutuhkannya atau bukan dalam kondisi darurat. Nah, wa idha'atul mal. Allah Subhanahu wa taala juga membenci untuk kalian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang kalian miliki. Baik dalam bentuk sarfuhu fil muharramat, dibelanjakan dalam perkara-perkara yang haram, itu termasuk idha'atul mal. Walaupun nominalnya sedikit. Misalkan sebatang rokok hanya 300 rupiah misalkan. 300 rupiah dia keluarkan untuk sebatang rokok ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum, itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Karena dikeluarkan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna idha'atul mal itu tidak melihat pada jumlah nominal harta yang kita keluarkan. Ya. Nah, kalau dikeluarkan dalam jalan yang haram, sekalipun sedikit nominalnya, 100 perak bahkan ikan ibadillah azani Allah wa iyyakum, itu masuk dalam kategori idha'atul mal. Ini harus hati-hati selektif dalam membelanjakan harta. Karena itu termasuk pertanyaan yang akan dihadapkan kepada kita nanti di yaumul qiyamah.
Sudah termasuk idha'atul mal, membelanjakan harta ala wajib tabdzir. Ya, dalam urusan-urusan yang mubazir yang dibina azani Allah wa iyyakum. Membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan dengan nilai yang tinggi melebihi dari harga yang pantas untuk barang tersebut. Ya, beli bunga, bunga sekedar untuk hiasan. Ya, nah, ya mungkin anak kita dengan gambar di tembok bunga gitu kan cukup ya. Nah, atau yang murah-murah cukup sekali jadi azan ya Allah ya. Ini beli bunga seharga 10 juta, 15 juta, 50 juta. Ya. Kenapa? Ini gelombang cinta. Masya Allah. Nggak tahu cintanya di sebelah mana, kalau disebut gelombang cinta. Nah. Atau belikan. Ya. Kalau misalnya, ya. Juta-jutaan dia keluarkan untuk seekor ikan. Yang mungkin kalau digoreng masih enak ikan muda ya. Ya. Kalau digoreng masih enak ikan, cuma kita harus di akuarium. Allah Ustaz. Katanya bisa membuat kopi begitu ya beruntung. Baik, ada tulisan-tulisan tertentu bahwa alam tulisan apa di situ. Nah, itu termasuk doa masuk doa mal yang diberikan Allah wa iyyakum, dan itu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya seorang muslim tatkala mengetahui Allah memiliki sifat marah, murka, benci, dia akan menghindarkan dirinya yang diberikan Allah wa iyyakum dari perkara-perkara yang membuat Allah memurkainya dan membenci dirinya yang diberikan Allah wa iyyakum. Nah, ini beberapa ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Adapun dalil-dalil yang lainnya, contoh-contoh dari sunnah dan juga pembahasan sifat-sifat yang lain, insyaallah taala kita akan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.